Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar IPA. Sudah siap belajar IPA? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya, yaitu mengenai karakteristik zat dan materi. Ini dia peta konsepnya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai sifat, yaitu ada ekstensif dan intensif. Sekarang ini kita akan belajar mengenai perubahan dan klasifikasinya. Ya, jadi pada perubahan ini kita akan membahas mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa perbedaannya? Serta klasifikasinya itu ada unsur, senyawa, dan campuran. Sekarang kita akan belajar mengenai perubahannya dulu ya. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sifat fisika dan sifat kimia. Kita ulang lagi ya. Sifat fisika itu diantaranya ada wujud zat, ada massa, volume, massa jenis, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, warna, titik didih, titik leleh, dan titik beku. Sementara itu, sifat kimia itu yaitu ciri-cirinya adalah mudah terbakar, mudah busuk, berkarat, dan mudah meledak. Sekarang kita masuk ke perubahannya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru atau jenis baru. Jadi perubahan fisika ini tidak merubah, gitu ya, tidak mengubah atau tidak membentuk zat baru. Ciri-cirinya itu yang pertama adalah perubahan wujud, perubahan ukuran, perubahan panjang, perubahan bentuk, dan perubahan bentuk energi. Ini dia contohnya. Pada perubahan fisika ini contohnya adalah air yang dipanaskan berubah wujud dari cair menjadi uap. Jadi hanya wujudnya saja yang berubah, tapi dia tidak mengalami perubahan pada zat. Sama seperti air yang dibekukan di freezer, airnya memang berubah bentuknya jadi es batu gitu. Pun begitu sebaliknya, es batu yang didiamkan di ruangan terbuka akan menjadi cair. Jadi perubahannya hanya bentuknya saja, tapi zatnya tetap saja air. Kemudian yang kedua itu ada biji kopi, ketika digiling berubah dari biji kopi menjadi serbuk kopi. Ini adalah contoh lainnya dari perubahan fisika. Yang pertama itu adalah air menguap, lalu kemudian ada es mencair, uap air mengembun, lilin meleleh, bongkahan belerang menjadi serbuk belerang. Terus kemudian contoh selanjutnya ada melarutkan gula atau garam dengan air. Terus proses penyaringan, proses sedimentasi, dan proses kristalisasi. Sekarang yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia, apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau yang baru dari zat semula gitu. Jadi kalau tadi fisika tidak merubah, kalau kimia itu merubah sifat, merubah menjadi zat baru gitu ya. Ini ciri-cirinya, itu perubahan warna, perubahan rasa, perubahan suhu, perubahan bentuk gas, ada perubahan bau, perubahan energi, dan terbentuknya endapan. Ini dia contohnya. Pada perubahan kimia, contohnya adalah apel yang dipotong dibiarkan di udara terbuka akan berubah warna menjadi coklat. Terus ada besi karena pengaruh lingkungan menjadi berkarat. Contoh lainnya dari perubahan kimia adalah yaitu nasi menjadi basi. Tadi kan merubah zat baru ya, nasi menjadi basi. Terus natrium dilarutkan ke dalam air. Kemudian ada pembuatan tape dengan proses fermentasi. Terus kertas dibakar, gas hidrogen dibakar, reaksi hidrolisis, logam berkarat, dan pita logam magnesium terbakar. Ya, selanjutnya adalah kalau tadi kita sudah belajar mengenai perubahannya, itu ada perubahan fisika dan kimia. Sekarang kita melanjutkan ke klasifikasinya, yaitu ada unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama ini adalah unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Jadi unsur ini bisa dibilang yang paling tingkatnya paling kecil gitu ya. Jadi udah nggak bisa dirubah lagi, tidak bisa diuraikan lagi jadi lebih sederhana. Karena ini yang sudah yang paling sederhana.
Unsur ini ada dua, ada logam dan ada non logam. Kalau logam itu contohnya ada tembaga, aluminium, air raksa, dan magnesium. Sementara non logam ada oksigen, karbon, belerang, dan klor. Jadi kalau pada unsur dia memiliki ada dua ya, ada yang pakai satu huruf, ada yang dua huruf gitu. Kalau yang satu huruf ini biasanya dia pakainya huruf besar gitu. Kalau yang misalkan dua huruf, yang dua huruf ini yang pertama huruf besar, yang kedua huruf kecil. Kalau yang pertama contohnya ini, kalau yang huruf satu huruf doang ini karbon, lambangnya C, oksigen itu O, dan sulfur lambangnya S. Sementara kalau yang ada dua huruf, contohnya seperti aluminium, Al, A-nya besar, L-nya kecil, perak Ag, dan besi Fe. Terus yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari unsur-unsur melalui reaksi kimia. Jadi kalau tadi si unsur tadi adalah zat yang paling sederhana, kalau si senyawa ini adalah terbentuk dari unsur-unsur yang tadi. Contohnya seperti ini, seperti air. Air itu adalah pencampuran antara unsur hidrogen plus oksigen, jadinya namanya H2O. Kalau terus gula, yaitu campuran antara gabungan unsur antara hidrogen ditambah oksigen ditambah karbon dioksida, jadinya C12, H22, dan O11. Kemudian juga ada garam dapur, yaitu campuran antara natrium dan klor, jadinya NaCl. Yang ketiga, ini ada campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat yang saling bergabung tanpa melakukan reaksi kimia. Kalau kalau senyawa tadi dia ada reaksi kimianya kan, karena si unsurnya itu kan ada lambangnya, ada lambang kimianya. Kalau campuran ini tidak melakukan reaksi kimia. Jenis-jenis campuran ini ada dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen atau yang sama, homogen itu artinya yang sama ya, atau yang kalau misalkan dilarutin itu dia sama gitu, menyatu begitu ya. Contohnya adalah larutan gula, udara, kemudian ada logam paduan atau alloy. Kalau campuran heterogen, contohnya ini adalah campuran air dengan minyak. Kita tahu ya kalau air dan minyak kita tidak bisa bersatu gitu. Terus yang kedua ada campuran garam dengan pasir. Yang ketiga ada campuran serbuk besi dengan belerang. Ini dia perbedaan campuran dan senyawa. Kalau campuran itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sementara kalau senyawa terbentuknya melalui reaksi kimia. Terus yang kedua, perbandingan komponen penyusunnya sembarang. Sementara senyawa perbandingan komponen penyusunnya tetap gitu. Terus komponen penyusunnya memiliki sifat masing-masing. Sementara senyawa, komponen senyawa kehilangan sifatnya semula. Pada campuran, komponen penyusunnya dapat dipisahkan dengan cara fisika. Sementara senyawa, komponen penyusunnya dipisahkan dengan reaksi kimia. Ini adalah pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran ini bisa dilakukan dengan cara penyaringan atau filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan zat-zat campuran yang mempunyai kelarutan yang berbeda. Terus ada penyulingan. Penyulingan ini destilasi, ada dekantasi, ada penyubliman, ada penguapan dan penyarian. Oke, demikian materi kita hari ini mengenai karakteristik zat, materi dan zat. Yaitu tadi kita belajar tentang perubahan dan klasifikasi. Minggu depan insya Allah kita akan melanjutkan lagi materi masih sama dengan materi karakteristik zat dan materi ini ya, pastinya dengan materi yang baru. Kalau ada yang belum paham bisa langsung tanya ke Miss ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.